masuk ke sesi berikutnya ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita ada waktu sampai jam 3 ya. Sampai jam 3 kira-kira. Silakan, kira-kira kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, tadi ada dari narasumber yang pertama ya, Bu Irin, kemudian yang kedua ada Mbak Lia gitu ya. Yang pertama tadi tentang storybook ya, menggunakan metode aksesibel dan juga multisensori untuk tunanetra, dan yang kedua dari Mbak Lia gitu ya, tentang spell it out ya. Jadi satu metode juga ya untuk membantu teman-teman tunanetra. Oke, silakan, apa ada pertanyaan? Mungkin Mbak Zia bisa dibantu kalau ada pertanyaan di chat box, atau mungkin ada yang mau raise hand, silakan bisa langsung raise hand. Ya, sudah ada Pak Sugeng Susilo Adi, Mas Tommy yang raise hand. Monggo Pak Sugeng. Oke. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Suara saya cukup kedengaran, ya. Dengar Pak, monggo. Iya, saya sebelum memberikan komentar, saya ingin cerita pengalaman saya berteman dengan komunitas kebetulan tunanetra ya. Karena setiap sebulan sekali saya bertemu dengan mereka berkelompok. Nah, saya malah belajar pengetahuan sejarah itu dari mereka. Saya ini pecinta sejarah, pembaca sejarah, dan saya banyak dapat cerita masukan tentang pengetahuan sejarah dari para tunanetra. Kebetulan bergabung beberapa di antara mereka adalah pertuni ya. Maksud saya pengetahuan sejarah itu begini, mereka ternyata tahu ketika mereka menyebut sebuah cerita itu, misalnya Singosari, Majapahit sampai pemberontakan di Majapahit, itu mereka tahu sekali. Ternyata mereka adalah pendengar sandiwara radio yang luar biasa, ingatan mereka luar biasa. Jadi kalau media audio itu mungkin bagi mereka sangat relevan ya. Apalagi Bu Airin tadi ya, menyambungkan itu dengan storybook. Yang kedua, dari pertemanan saya dengan mereka, kadang-kadang saya juga bercanda, bergurau gitu ya. Karena pas ngumpul gitu, mereka itu sama dengan orang-orang non-tunanetra. Yang diomongin pasti ya membicarakan masalah cewek, masalah apapun ya, masalah pengajian, masalah wisata. Kadang-kadang mereka juga pergi berwisata ke pantai gitu cerita. Nah, kemudian ketika menyebut sebuah kata adjektif ya, Bu Airin, ini terkait dengan materinya Bu Airin, itu saya kebetulan saya penasaran. Ada yang bilang, wah Mbak, mudah-mudahan nggak ada yang namanya Mbak Siti ya, saya ini contoh aja. Mbak Siti itu cantik loh gitu. Terus saya tanya, loh kok tahu kalau cantik gitu? Ternyata mereka bilang dari suaranya Pak, kalau ngomong itu enak suaranya. Ya, ternyata saya juga tahu bahwa mereka ada yang tunanetra setelah SMA, ada yang kelas 5, ada yang sejak lahir. Nah, yang sejak lahir itulah yang tidak bisa mengerti tentang karakter, misalnya seperti kata beautiful itu bagaimana. Terus di Mbak Erin tadi sepertinya ada black and night sky. Nah itu mungkin bagi tunanetra yang sejak lahir memang agak susah menggambarkannya, sehingga di dalam pengembangan media audio mungkin perlu ada saya tidak tahu, mungkin dikomunikasikan dengan teman-teman pertuni bagaimana untuk menggambarkan warna night sky, karena bagi mereka yang sejak lahir ternyata sejak pertama itu ya sudah night dan black itu ya, dan nggak lihat.
Mungkin itu ya masukan saya untuk karakter tertentu yang perlu sempurnakan agar mereka paham. Saya kira itu saja, matur nuwun. Terima kasih, menarik sekali. Selamat siang, saya kembalikan pada Bapak Moderator, Mas Tommy. Mas siapa tadi? Baik, terima kasih Pak Sugeng. Mohon maaf Pak Tommy sedang ada keperluan mendadak sehingga saya backup untuk sementara waktu. Baik, mungkin ada tanggapan mungkin ya Bu dari Bu Iren atau Bu Lianya, kami persilakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Sugeng. Terima kasih Pak untuk masukannya dan tanggapannya sangat membangun sekali untuk produk yang sedang masih kami sempurnakan terus-menerus ini ya. Terkait untuk penggambaran secara metaforis memang sangat menantang sekali ya ketika kami berusaha menggambarkan secara mungkin bisa dikatakan juga secara hiperbolis gitu ya, melebih-lebihkan. Dan untuk bisa mewakili atau merepresentasi pengalaman-pengalaman yang dimiliki setiap pembelajar, khususnya pembelajar netra, ini kalau misalkan masalah warna, mungkin mostly atau kebanyakan memang gelap gitu ya, black. Karena dulu saya pernah juga mewawancarai ketika kami membuat film pendek ya dengan mahasiswa netra juga. Waktu saya tanya, bagaimana sih kalian merasakan cinta, misalkan konsep-konsep yang abstrak seperti itu, atau melihat bahwa pasangannya ini cantik atau tampan gitu ya. Lalu mereka menggambarkannya dengan pengalaman yang secara sensorinya itu secara mungkin lebih ke tactile gitu ya. Jadi misalkan cinta itu rasanya seperti ketika kita ada di alam bebas gitu, sehingga kita merasakan indahnya alam itu dari hawa yang sejuk gitu. Dan untuk warna memang agak sulit untuk menggambarkan warna-warna tertentu gitu ya. Kalau kemarin kami menggunakan kata hitam atau black itu mungkin karena mostly yang terlihat itu black gitu Pak. Jadi kalau untuk warna-warna yang lain kami nggak singgung. Kemarin kalau nggak salah Bu Lintang juga sempat sampaikan ke saya, Bu Lintang masih di sini nggak ya, tentang penggambaran warna merah gitu ya, ada di lagunya Taylor Swift kalau saya nggak salah. Anak-anak muda pasti tahu Taylor Swift. Nah kalau warna merah tuh warnanya tuh seperti apa sih gitu kan? Mungkin warna merah tuh bisa jadi seperti anger, seperti kemarahan gitu. Jadi lebih menekankan pada emosi-emosi gitu ya, dan indera perasa yang secara tactile gitu. Misalkan seperti angin pun, angin berhembus gitu kita bisa rasakan. Ya, jadi seperti itu kira-kira Pak. Semoga bisa menjawab atau menanggapi apa yang disampaikan Pak Sugeng. Tapi terima kasih sekali, tanggapannya sangat bermanfaat untuk pengembangan produk kami. Ya, saya kembalikan ke Mas Iya, Tommy mungkin. terima kasih banyak. Ya, mohon maaf ya ada acara lain. Ya, terima kasih juga tadi Pak Sugeng sudah memberikan masukan. Nah, memang kalau ini Mbak Irin, kalau misalnya untuk pengembangan atau Mbak Lia juga ya, atau teman-teman lain yang ingin mengembangkan baik itu media ataupun metode atau alat atau apapun ya, tentu saja melibatkan teman-teman difabelnya itu sendiri itu menjadi poin yang sangat penting gitu ya. Baik misalnya kalau penelitian sosial misalnya yang dilibatkan teman-teman difabel itu misalnya pada surveinya gitu. Apakah misalnya survei itu aksesibel, apakah kata-kata di dalamnya itu sudah sesuai. Nah, itu sebenarnya bisa dilibatkan mulai dari sejak saat itu atau bahkan berdiskusi soal topik bahkan ya sebelum menentukan sebuah penelitian. Nah, supaya harapannya nanti juga tidak
ada kesalahan seperti misalnya begitu sudah jadi ternyata untuk ini kasusnya anak-anak tuli misalnya ya, dia bikin satu aplikasi, kemarin ada kasus aplikasi untuk anak tuli ya, menerjemahkan dengan menggunakan animasi. Ternyata ada masalah tuh, animasi tidak bisa begitu saja menggantikan ekspresi wajah orang aslinya gitu. Nah, ini mungkin kurang melibatkan ya sejak awal. Nah, ini mungkin teman-teman dari peneliti baik yang tertarik dengan isu disabilitas ataupun yang nanti baru akan tertarik, tentu ini menjadi hal yang sangat penting. Begitu, terima kasih sekali lagi untuk masukannya juga untuk Pak Sugeng. Nah, itu benar katanya Mbak Lintang. Nothing for us without us loh itu. Notion-nya ya dari dari UK sebenarnya, tapi kebawa ke seluruh dunia. Jadi tidak ada yang sesuatu untuk kami ya, untuk para difabel tanpa melibatkan kami. Nah, termasuk di dalam pengembangan apapun itu. Atau kayak Bisindo lah contohnya ya, CB dan Bisindo itu mungkin teman-teman kalau teman-teman tuli pasti tahu ya. Ya mungkin ataukah ada yang mau raise hand, silakan. Ada yang bertanya di kolom chat, Mas Tommy dari Pak Taufik Munajat. Izin bertanya kepada Airin mengenai media storybook tadi. Untuk bahan yang dibungkus plastik lalu ditempel dalam buku untuk memberi gambaran mengenai danau itu apa ya? Kalau memungkinkan bolehkah untuk diperlihatkan? Nah, kayaknya medianya ini menarik. Monggo Bu Airin. Oh iya. Untuk yang danau itu kan pakai slimy. Nyentuh itu. Iya. Ini kayak lebih enak kayak lihat langsung sih memang ini kalau di layar susah banget ya. Menggambarkan. Silakan. Ini kelihatan nggak ya? Nah ini kami taruh slimy-nya di kertas, di plastik clip gitu ya. Jadi kayak dingin-dingin gitu sih, dingin-dingin empuk kayak permen. Gitu, jadi kayak harapannya sih bisa mewakili air ya. Jadi kami lumayan memutar otak apa ya objek apa yang bisa mewakili air. Karena kalau dikasih air beneran itu rentan bocor juga. Nanti kalau bocor basah semua bukunya ini. Ya kira-kira kayak gitu. Ini ada beberapa list sensori sih. Danau itu salah satunya aja. Begitu. Siapa tadi? Taufik ya yang bertanya. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Udah kelihatan tadi bukunya. Nanti kalau tertarik mungkin bisa kita sediakan di kantor Pebasis. Begitu nggih Bu Ive? Supaya anak-anak bisa akses ya. Siap. Oke, matur nuwun. Ya, saya kembalikan betul. ke Mas Tommy. Terima kasih. Terima kasih Bu Irin ya. Jadi untuk mewakili kali ya, mewakili dari setiap objek itu tentu tidak bisa selalu yang benar-benar mirip ya, tapi sebisa mungkin mirip dengan aslinya. Ya mungkin teman-teman nanti yang pengen bisa dititipkan di PSLD juga, misalnya Bu Irin, supaya teman-teman yang tertarik yang datang ke sini bisa merasakan gitu. Bisa. Oke, tadi ya. Ada yang raise hand lagi, Mas Tommy, atas ya, nama tadi Bu ada Megawati. Yang raise hand, monggo silakan. Bu Megawati ya. Terima kasih. Selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Selamat siang. Terdengar Ibu, ya. Silakan. Saya sudah menulis di chat 2 kali loh. Oh. Ya, bisakah ya, meminta aplikasi Spell It Out itu diperagakan atau dimainkan begitu? Saya ingin menikmatinya sambil mencoba menghayati begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Megawati. Ini mungkin nggak ini Mbak Lia gitu? Bagaimana? Apakah bisa diperagakan? Bagaimana aplikasi dari Spell It Out itu begitu? Atau disuruh download sendiri? Oh ya. Monggo silakan Mbak Lia. Spell It Out ini mungkin saya peragakan melalui laptop saya. Sebenarnya bisa
sebenarnya hanya bisa diakses melalui Android, tapi di sini saya screenshot tentang bagaimana cara menggunakannya. Sebentar, saya minta waktunya untuk share screen. Untuk media Spell It Out ini, Ibu sebenarnya dalam proses penghakian dan ada sedikit pengembangan dari masukan teman-teman tunanetra. Jadi insya Allah setelah perbaikan akan bisa di download di Play Store. Oh, oke. Ya, saya tunggu saja. Ya, Ibu. Berarti ini mungkin ada kolaborasi kah antara Mbak Lia dengan orang yang memahami teknologi dan teknis, atau ini one begitu ya? Kalau itu saya mempunyai konsep, Ibu, kemudian saya berkolaborasi dengan salah satu teman yang bisa membuatnya begitu. Tetapi dari konsep dan kolaborasi dalam penyatuannya itu memerlukan waktu yang cukup lama dan revisi yang cukup banyak, karena setelah dibuat itu dicobakan ke teman-teman difabel, kemudian ini kurang ini, kemudian dikembalikan lagi, begitu terus sampai mendekati apa yang dibutuhkan sama teman-teman difabel netra, gitu Ibu. Terima kasih, sangat menginspirasi dan memberi harapan, siapa tahu besok kami pengguna gitu ya. Terima kasih. Ya. Lia dan pertanyaannya dari Ibu Megawati ya. Ternyata masih di ini ya, masih dalam proses ya semuanya yang baik maintenance ataupun haki. Nanti kalau sudah mungkin kita bisa bantu untuk sosialisasi aplikasinya, Mbak Lia. Gitu ya. Karena ini juga karena ini sangat membantu teman-teman gitu ya, terutama dalam mempelajari tentang spelling ya, supaya juga teman-teman netra ini ada yang lebih banyak lagi ya yang tertarik untuk juga belajar bahasa Inggris gitu, karena itu salah satu menurut saya bahasa yang bisa mengantar kita untuk melihat dunia lebih luas meskipun dengan mata hati. Gitu. Begitu, apakah ada pertanyaan lagi di chat box Bu Zia, atau mungkin ada yang raise hand lagi? Di chat box belum ada, monggo Bapak Ibu, teman-teman kan untuk bertanya bisa raise hand atau ditulis pertanyaannya. Saya boleh menambahkan mengenai konsep warna dari pertanyaan. Ya, bisa raise hand nih kepada dua narasumber kita nih. Wah, itu jangan lupa untuk isi IKN. Ya, begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sepertinya Mbak Lia mau menambahkan tentang konsep warna. Oke, silakan Mbak. Iya, silakan. Semoga Pak Sugeng masih ada di sini, nggih. Jadi berbicara mengenai warna, kalau hingga saat ini warna belum bisa dideskripsikan secara jelas untuk teman-teman difabel netra. Sepengetahuan saya berteman dengan tunanetra itu belum bisa dideskripsikan. Namun teman-teman tunanetra ini hafal gitu, baju ini itu warna apa, sepatunya warna apa, sendalnya warna apa, begitu. Jadi ingat namanya, tapi kalau konsep warnanya belum tergambar gitu, belum ada gambaran. Mungkin Pak Tommy bisa mengklarifikasi bagaimana teman-teman tunanetra ini mengenal warna. Oke, ya terima kasih Mbak Lia.
Sebenarnya Bapak Ibu mungkin sedikit informasi juga ya, pengetahuan juga. Sebenarnya tunanetra itu kan ada dua ya. Ada yang tunanetra total dan ada juga yang tunanetra low vision. Nah, sebenarnya kalau untuk teman-teman low vision, yang jumlahnya itu sebenarnya 3 kali lipat dari teman-teman netra total gitu ya. Jadi mereka ini masih memiliki konsep warna ya, karena biasanya di ketunanetraannya itu didapatkan setelah usia dini gitu ya, di atas 5. Ya, artinya awalnya mereka sudah mengenal warna. Tentu pada teman-teman yang low vision ini tidak bermasalah ya. Tidak ada masalah soal ketika kita bilang merah gitu ya. Itu kita sudah punya bayangan merah itu seperti apa, atau sudah bisa matching colors gitu ya. Karena waktu usia-usia terutama kalau misalnya di TK itu sudah dikenalkan warna. Nah, permasalahannya memang pada teman-teman yang tunanetra total ya, karena konsep mereka berbeda ya. Konsep dunia tentang dunia itu pada teman-teman netra total itu berbeda daripada orang-orang awas. Seperti tadi hitam itu sebenarnya tidak ada ya dalam mereka itu tidak bisa menggambarkan warna hitam juga gitu. Yang mereka lihat itu adalah gelap gitu, hanya gelap gitu saja. Tapi mereka tidak mengenal konsep warna. Tidak tahu merah, tidak tahu kuning. Nah, dari mana konsep itu terbangun? Nah, itu biasanya dari lingkungan, gitu. Jadi untuk mematchkan, misalnya saya pakai baju putih dengan celana hitam, itu mereka yang lingkungan maksudnya, lingkungan yang akan membantu untuk memberikan informasi itu. Tapi pada dasarnya mereka yang nggak tahu putih mau hitam, mau yang dipakai itu misalnya orange, ternyata bawahnya biru gitu ya, nggak nyambung misalnya. Mereka nggak tahu gitu. Ini salah satu kesulitan ya. Tentu lingkungan lah yang berperan untuk membantu mereka dengan warna. Nah, biasanya kalau mereka misalnya sudah dikasih tahu ya match-nya yang bagus ya, misalnya pakai baju putih, celana jeans hitam atau jeans biru gitu. Itu salah satu tekniknya ya baju-baju itu sudah dikasih kode, misalnya dikasih pakai kode braille atau apa. Jadi ini tahu ini warna putih, oh ini warna hitam. Jadi saya pakai baju ini sama celana ini gitu. Mereka sudah tahu gitu. Atau pakai satu aplikasi ada yang namanya Tap-Tap-See, kalau Bapak Ibu ada yang tahu aplikasi tersebut ya. Itu jadi kita mengarahkan kamera ya pada satu benda gitu. Ini bisa mengenali benda apapun ya, termasuk warna. Jadi kalau di luar negeri ya, di barat itu digunakan untuk salah satunya, saya pengen pakai baju tapi saya nggak tahu warna apa nih. Nah, dia pakai handphonenya diarahkan gitu ya, buka pakai aplikasi Tap-Tap-See itu. Nanti ada orang yang bantu gitu. Jadi, oh itu yang kamu pegang itu warna hijau gitu. Yang sebelahnya itu warna merah gitu. Nah, dengan konsep yang tadi dia pahami secara apa ya, bukan secara konsep yang dipahami dari lingkungan, dia belajar bahwa warna ini match. Jadi itu sebenarnya yang dipahami oleh teman-teman netra total ya. Jadi bukan karena mereka tahu warna ini merah itu ya warna merah darah gitu ya. Konsepnya berbeda ya. Memahami itu yang perlu nggak membantu saya Mbak Lia. Dan tadi siapa yang bertanya ya? Semoga menjawab gitu. Oke, mungkin ada lagi? Oke, sama-sama. Ya, akan ada pertanyaan lagi. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita bisa mengakhiri ya. Mungkin ada ini closing statement dulu ya sebelum kita tutup ya, closing statement dari Bu Irin ataupun Mbak Lia. Silakan Bu Irin. Ya, oke. Terima kasih Pak Tommy. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan kontribusi ya dalam dunia inklusif.
Dan mungkin terasa sedikit gitu ya, tapi sedikit-sedikit ini lama-lama saya yakin bisa menjadi dampak yang besar gitu pada akhirnya nanti. Dan saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari usaha untuk memajukan terus pendidikan inklusif di Indonesia. Terima kasih PSLD sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Begitu saja dari saya, Mas Tommy. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Irin ya. Keren banget plannya untuk memajukan pendidikan inklusif. Terima kasih. Kemudian yang terakhir dari Mbak Lia, silakan. Terima kasih Pak Tommy. Sebenarnya sudah terwakili sekali oleh Bu Irin. Kami berusaha dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman di Bubble Netra melalui media yang kami susun ini. Terima kasih juga untuk PSLD UB telah memberi wadah dan kesempatan untuk men-sharingkan atau mempresentasikan sedikit dari hasil penelitian saya. Gitu Pak Tommy. Oke, terima kasih Mbak Lia gitu ya, sama ya untuk tadi ya. Oke, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang masih atau teman-teman sekalian yang masih bertahan hingga akhir. Saya atas nama panitia selaku moderator saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan saya tidak berbuat apa-apa ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tommy selaku moderator yang sudah membawa acara selama materi dengan narasumber dan juga tanya jawabnya. Terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa, Bu Airin dan juga Mbak Lia yang sudah memberikan insight pada kita. Semoga bisa kita praktekkan gitu ya di dunia nyata, terutama di bidang pendidikan seperti itu teman-teman kita yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang sudah dibagikan di kolom chat. Kemudian setelah mengisinya, Bapak Ibu juga bisa memfollow atau mensubscribe sosial media PSLD. Ada Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan juga YouTube. Seperti itu. Semoga apa yang kita upayakan di PSLD ini dan jaringannya bisa memberikan kontribusi kepada dunia tanpa hambatan nantinya. Baik, sebagai MC, saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sampai jumpa dalam disability berikutnya di PSLD Universitas Brawijaya. Terima kasih, semoga sehat selalu Mbak Airin, Mbak Lia, loh jadi Mbak Lia, Bu Airin. Terima kasih Mbak Airin, Mbak Lia. Iya. Mbak Lita. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Ya Mas Towa, makasih semuanya. Bu Iren, Bu Lia, thank you. Saya izin live. Terima kasih Bu Sia. Sehat-sehat. Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa terima kasih Mbak Yanda dan Mbak Akmarin loh ya, sudah menemani sampai akhir. Oke, kita bisa live sekarang. Bye-bye.